Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu Guru harap kalian akan selalu tetap semangat belajar walaupun di tengah bencana pandemi COVID-19 ini. Dan marilah kita bersama-sama berdoa dan berharap semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Amin. Ya Robbal Alamin. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, untuk mengingat kembali tentang iman, coba rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Sedangkan rukun iman yang keempat adalah iman kepada rasul-rasul Allah. Rukun iman yang selanjutnya adalah iman kepada hari kiamat, dan rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat kembali tentang iman adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu benar-benar ada. Kita meyakini bahwa Allah itu adalah benar-benar ada. Kita beriman kepada Allah bisa melalui ciptaannya, melalui Asmaul Husna, dan melalui Al-Quran. Yang akan kita bahas hari ini adalah iman kepada Allah, percaya kepada Allah melalui Asmaul Husna. Coba Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna adalah nama-nama bagi Allah yang baik dan benar yang jumlahnya ada 99. Untuk mengingat kembali, coba ada yang hafal tidak Asmaul Husna? Ya. Mari kita mengingat kembali dengan memutar Asmaul Husna berikut. Kita dengarkan bersama-sama. Kita cermati anak-anakku. Ayo, kita mulai. Ada berapa? 99. Dengarkan ya anak-anakku sekalian. Nah, Asmaul Husna yang akan kita bahas di sini ada 3, yaitu Asmaul Husna Al-Adl, Al-Ghafur, dan Al-Azim. Dalam Quran surat Toha, Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna, yang artinya Dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, dan Dia yang mempunyai Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Surat At-Toha ayat 8. Salah satu jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan menghafalkan Asmaul Husna. Ada yang sudah hafal di sini 99 Asmaul Husna? Iya, pasti Bu Guru yakin kalian ada yang hafal salah satu atau banyak semuanya hafal. Karena Asmaul Husna sekarang sudah sering dibaca ketika sebelum pelajaran, ketika mengaji di TPQ, atau ketika setelah selesai sholat. Coba Asmaul Husna yang pertama, Al-Bashir. Ada yang tahu Al-Bashir artinya apa? Iya, Al-Bashir adalah Allah Maha melihat. Allah Maha melihat di sini adalah Allah itu melihat segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali satupun. Apapun yang diperbuat oleh manusia, Allah akan selalu melihat. Penglihatan Allah itu tidak terbatas, berbeda dengan penglihatan manusia yang hanya bisa melihat tertentu saja. Semua tingkah laku manusia yang baik, yang buruk, atau yang nyata atau yang tidak nyata, terutama disembunyikan, Allah itu tahu. Allah Maha melihat. Al-Bashir. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 19, Innahu bikulli syai'in basir. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Sebagai perilaku wujud kita mengimani Asmaul Husna Al-Bashir, hendaknya kita banyak berbuat kebajikan, beribadah kepada Allah, karena kita yakin semua yang kita berbuat itu dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua amal kita akan dipertanggungjawabkan, mendapatkan balasannya dari Allah kelak di akhirat nanti. Percaya tidak anak-anakku? Kita semuanya harus percaya kepada Allah.
Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Adl. Al-Adl yaitu Allah Maha Adil. Allah Maha Adil adalah zat yang paling adil di seluruh muka bumi. Allah memberikan rezeki kepada makhluknya, ciptaannya dengan sangat adil. Allah tidak pernah menzolimi makhluknya. Allah selalu akan mencurahkan kasih sayang Allah kepada semua makhluknya, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman kepada Allah. Maha besar Allah. Perhatikan pula bumi tempat tinggal kita. Walaupun dari tahun ke tahun jumlah penduduk terus bertambah, tetapi Allah tidak pernah mengurangi rezeki manusia. Tumbuhan, hewan, dan manusia diberikan sumber kehidupan oleh Allah SWT dengan sangat adil. Demikian pula kelak di akhir nanti Allah akan menghitung semua amal perbuatan kita di dunia dengan sangat adil. Keburukan, kebaikan dengan amal perbuatan selama di dunia juga nanti Allah akan membalasnya dengan penuh keadilan. Sebagai wujud perilaku kita mengimani Asmaul Husna Al-Adl yaitu Allah Maha Adil, kita juga harus bisa menegakkan keadilan. Kita harus belajar adil kepada sesama manusia, kepada diri sendiri, keluarga, teman, kerabat, dan orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat adil kepada semua makhluk dan alam semesta ini termasuk manusia. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Adl. Al-Adl yaitu Allah Maha Agung. Al-Azim. Al-Azim adalah Allah Maha Agung. Pernahkah kalian membayangkan betapa luasnya alam semesta ini? Manusia tidak dapat mengukurnya. Dengan pasti berapa luas muka bumi ini, jagat raya ini, tidak ada yang bisa menghitung. Semua ini karena keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang bisa menandingi. Beliau adalah zat yang Maha Agung, Maha Al-Azim. Anak-anakku sekalian, kita bisa melihat keagungan Allah melalui ciptaan Allah, yaitu pegunungan, tumbuh-tumbuhan, alam semesta ini, matahari, bulan, itu semua adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita tidak menjadi orang yang sombong, karena manusia hanya sebagian dari kecil dari keagungan Allah, yaitu Al-Azim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekarang Bu Guru mau bertanya, kalian bisa nggak memberikan contoh Al-Adl, Al-Bashir, Al-Azim di dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu saja yang sudah Allah berikan kepada kita. Iya benar, Al-Adl salah satu contohnya. Allah Maha Adil. Allah akan memberikan keadilan kepada anak yang rajin belajar dengan hadiah, yaitu dia menjadi sangat pandai, pintar keuletan beliau dalam belajar. Orang yang rajin bekerja juga akan diberikan kesuksesan. Itu adalah salah satu contoh kecil di dalam kehidupan sehari-hari. Al-Bashir contohnya, Allah memberikan balasan pahala sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Demikian juga dengan dosa sekecil apapun yang dilakukan, pasti Allah akan mendapatkan balasan yang setimpal. Al-Azim, misalnya alam dan seluruh isinya ini berjalan teratur dan seimbang, tidak ada yang kurang satu apapun. Baiklah anak-anakku sekalian, terakhir Guru sampaikan, kita harus benar-benar tahu bahwa Allah itu bersifat Al-Bashir, Allah Maha Melihat, Al-Azim, Allah Maha Agung, dan Al-Adl, Allah Maha Adil. Itu adalah salah satu contoh Asmaul Husna. Padahal Asmaul Husna itu ada 99. Ini adalah salah satu contoh dari keagungan Allah, ciptaan Allah. Coba lihat anak-anakku sekalian, kita lihat bersama-sama. Ya, hanya itu yang dapat Guru sampaikan. Salah lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat
belajar, jangan sampai kita dikalahkan oleh bencana COVID-19 ini. Kita harus tetap semangat belajar, walaupun kita belajar di rumah. Kita harus bisa memanfaatkan medsos, rajin membaca, rajin melihat berita. Jangan sampai pikiran kita menjadi tumpul karena kita biarkan selama pandemi COVID-19 ini dengan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Kurangi main game, kurangi